kita hari ini akan sharing tadi seperti yang Mbak Dian sudah sampaikan mengenai mobile productivity skills. Nah, makanan apa itu? Nanti kita akan bicarakan, nanti kita akan diskusikan bersama. Ini kita sifatnya santai saja ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Jadi nanti kalau misalnya di tengah Bapak Ibu kemudian ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar, nanti bisa langsung melalui chat gitu ya Bapak Ibu. Nanti Mbak Dian akan membantu mengelola ruang chatnya. Seperti itu. Oke. Nah, kan katanya tak kenal maka aruf gitu ya. Oh bukan, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya lihat ada beberapa memang rekan-rekan yang sudah beberapa yang familiar gitu ya. Ada Pak Sugi, kemudian ada Pak Egi, teman-teman dari MWS, kemudian nih ada Bu Atik dari Regina Pacis. Wah, ini saya tidak menyangka bertemu Ibu di sini juga gitu ya. Selamat datang Bu, gitu, kita ketemu lagi. Kemudian ada juga teman-teman yang lain mungkin. Oke. Nah, boleh kita mungkin di awal gitu ya, supaya lebih greget, saya mungkin mau dengar perkenalan singkat ya, sangat singkat saja. Silakan dituliskan di chatnya, Bapak Ibu ya. Saya suka menyebut ini namanya perkenalannya saya yang sesuatu, ya, saya yang sesuatu. Jadi caranya simpel, silakan nanti Bapak Ibu langsung ketikkan di chatnya, gitu ya. Nama Bapak Ibu, nama panggilan saja, kemudian kemudian kata sifat, ya, kata sifat yang positif tentunya dan diawali dengan huruf yang sama dengan nama panggilan Bapak Ibu. Misalnya, saya contohkan dulu ya. Halo, saya Arnold yang asyik. Nah, I-nya harus 2, gitu. Ya, saya Arnold yang asyik. Nah, silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat saya yang apa gitu. Namanya. Pak Egi. Nah, mulai muncul. Wow. Egi yang energik. Pak Egi yang energik. Vina yang fantastis. Wah. Lalu siapa lagi nih? Sandi yang sedap, Yanuar yang yummy. Saya Haji yang selalu semangat. Semangat kan nggak itu ya Pak. Dari H kan Pak. Nina yang nyantai. Madu yang fun itu bukan M. Kok saya protes ya. Simon yang humble. Dari sini, humble berarti ya. Kita bisa lihat ya. Kita bisa atensinya ya. Tadi instruksinya adalah. Omar yang buat optimis. Halo, saya Gede yang gagah, gagah. Saya Ria yang rajin, betul. Esa yang endol. Leta yang lucu. Ivan yang seru banget. Martin yang moy. Maksa apa? Martin yang moy. Lalu Ocha yang optimis. Mana lagi ya yang mohon maaf loh kalau sampai kelewat, ini mata saya langsung saking antusiasnya semua. Ipung yang nyahut. Oke, Tri yang comel. Saya Sugi yang super fun dong. Always Coca-Cola. Yes, kayaknya ada yang terlewatkan. Ipung yang nyahut. Irma yang suka belajar. Nina yang nyantai. Oke, sepertinya Esa yang endol. Udahlah ya. Oke. Abe yang asertif. Yemin yang Yemin yang antusias. Oke lah, baiklah. Oke. Untuk kreativitasnya kita berikan nilai 100 ya. 100. Oke, yes. Thank you Bapak Ibu untuk antusiasnya. Saya percaya bahwa walaupun kita terpisahkan oleh jarak gitu ya, namun kita bisa tetap saling terhubung dengan energi yang positif ya, saling memberikan semangat yang antusias seperti itu. So, dengan semangat ini mari kita mulai sesi kita ya, dengan semangat berbagi. Ini saya di sini sifatnya adalah sharing gitu ya Bapak Ibu gitu. Nanti kita di sini saling berbagi. Nah, saya izin menampilkan layar saya Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, sudah tampil. Baik. Oke. Saya mungkin hari ini akan sedikit cerita gitu ya mengenai mobile productivity skills. Nah, ini makanan apa gitu ya? Oke, nah ini saya perkenalan sedikit ya. Ini saya gitu. Saya
lahir di zaman film Terminator itu lagi rilis ya. Jadi sepertinya ayah saya terinspirasi dari sini. Tadi Mbak Dian sudah memperkenalkan saya. Betul. Saya saat ini aktif di sebuah konsultan edukasi teknologi bernama Websys for Edu. Jadi kami sehari-hari membantu ya sekolah ataupun institusi yang ingin mengadopsi teknologi. Itu karena sekarang mungkin orang sudah tren, wah industri 4.0, wah revolusi pendidikan dan seterusnya. Kemudian merasa harus mengadopsi teknologi. Tapi kemudian seringkali ada apa ya, mungkin kita bilang salah kaprah gitu. Karena mungkin jadi terlalu orang berfokus pada aplikasinya apa, kemudian solusinya apa, pelayanan apa gitu. Kemudian lupa pada sebetulnya kunci di balik itu semua adalah manusia. Tadi Mbak Dian di awal sudah menyampaikan, saya latar belakangnya bukan dari IT, Bapak Ibu. Latar belakang saya adalah psikologi. Saya adalah seorang psikolog, gitu. Dan ini salah satunya mendasari saya dan rekan-rekan di Websys for Edu, kami mayoritas berlatar belakang psikologi. Kami percaya betul bahwa di balik semua inovasi, itu kuncinya adalah manusia. Bukan platformnya, bukan aplikasinya, tapi siapa orang di baliknya. Seperti itu. Jadi ketika kita bicara juga mengenai hari ini, mobile productivity skill, itu kita bukan bicara mengenai canggih-canggihan, bukan bicara mengenai, gadgetnya pakai apa, tapi kita bicara mengenai skill. Kita bicara mengenai apa sih keterampilan yang esensial dan perlu dimiliki oleh kita semua. Terlepas dari usianya, saya kan udah tua, saya gaptek, saya apa. Nah, itu seringkali yang diucapkan oleh beberapa orang. Nanti setelah sesi ini, kita sama-sama akan lihat sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan mobile productivity skill. Saya mungkin mulai dulu dengan sebuah cerita gitu ya. Ini adalah data yang dihimpun dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika bahwa menariknya 50% pekerjaan yang ada saat ini, Bapak Ibu, itu 4 tahun yang lalu belum ada. Jadi bayangkan kalau misalnya seseorang itu masuk kuliah, ya, dia masuk kuliah 4 tahun yang lalu, artinya saat dia lulus sekarang, itu dia akan menghadapi dunia kerja yang dia tidak pernah temui sebelumnya. Bayangkan sekarang, misalnya ya, kalau Bapak Ibu di sini ada yang mungkin sudah punya anaknya entah SD atau SMP atau SMA atau berkuliah. Bayangkan ketika nanti anak Bapak Ibu kelak memasuki dunia kerja. Kalau masih SD berarti itu sekitar 15 tahun lagi gitu ya. Sekitar 10 sampai 15 tahun lagi akan masuk dunia kerja. Kalau anak Bapak Ibu itu SMP atau SMA ya mungkin 5 sampai 10 tahun lagi akan masuk dunia kerja. Bayangkan di saat itu dunianya seperti apa ya Bapak Ibu? Atau mungkin tidak sejauh-jauh, mungkin ke diri kita sendiri. Bapak Ibu saat ini terlepas dari apapun profesinya, apapun pekerjaannya, ya mungkin ada yang profesional, ada yang karyawan, ada yang berbisnis. Kita nggak pernah tahu, gitu. Kita tidak pernah tahu setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, itu dunia kerja akan seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Sama seperti ketika, let's say Gojek, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua tahu Gojek. Dulu nggak ada orang yang berpikir bahwa ada tuh profesi bisa seperti driver Gojek. Gitu. Dia bisa menjadi pengantar makanan, bisa jadi bantuin kita belanja, ya bisa mengantar kita juga sebagai pengemudi ojek. Itu sesuatu yang dulu nggak terbayangkan. Gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu, ini ada sejumlah profesi yang
mungkin buat Bapak Ibu sebagian mungkin ada yang baru pernah dengar ya, mungkin beberapa sudah pernah dengar. Nah, ini sedikit contoh betapa cepatnya perubahan teknologi itu membuat hal-hal yang tadinya relevan itu segera menjadi tidak relevan. Seperti itu. Atau mungkin contoh yang lebih dekat dengan keseharian. Sekarang Bapak Ibu kalau ditanya ya anak-anak, saya ingat dulu kalau saya masih kecil, saya ditanya apa? Saya kalau nggak jawab jadi pilot, jadi dokter, kalau nggak jadi insinyur. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang juga punya pengalaman serupa. Sekarang gitu ya. Sekarang kalau ditanya, banyak anak-anak yang mau jadi apa ketika besar? Mau jadi selebgram, Bu. Mau jadi YouTuber. Nah, zaman saya kecil sih nggak ada ya yang ditanya, mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gitu. Nah, sekarang ini jadi profesi yang ada, yang menarik, dan menghasilkan. Bapak Ibu kalau pernah dengar ada seorang YouTuber namanya Atta Halilintar ya. Oh iya, Itu kenal Bu, tuh. kayaknya Mbak Dian tahu betul nih. Mungkin ini ya, penggemarnya. Pacarnya tinggalnya deket sini soalnya. Baik. Nah, Atta Halilintar itu kemarin estimasinya itu penghasilannya sampai sebulan tuh 3M ya, kalau saya nggak salah. Gitu. Pokoknya besar sekali gitu penghasilannya. Ya memang tentu itu bukan didapat dengan, nggak semua orang kemudian jadi YouTuber bisa kaya raya. Memang tetap ada perlu usaha dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan bahwa sekarang ini pergeseran profesi, pergeseran cara kerja itu sangat cepat, sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, ini data yang disampaikan oleh katadata.co.id. Ini revolusi industri, saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar gitu ya. Sudah apa ini kayak istilah yang jadi percakapan sehari-hari. Nah, ini bilang bahwa sekarang pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang tadi ya, banyak yang baru gitu. Munculnya profesi-profesi baru di bidang apapun gitu. Nah, tapi ya, ada tapinya juga Bapak Ibu. Tentunya ketika ada sesuatu yang baru, itu juga berarti sangat mungkin ada hal-hal yang tergantikan. Seperti foto yang tadi saya tampilkan di awal, kalau Bapak Ibu nonton film Terminator, Bapak Ibu ya, di sini ada yang nonton film Terminator? Boleh mungkin menyampaikan di kolom chat. Nah, boleh sambil tampilin. Ngomong-ngomong saya mau nanya dulu Pak Arnold oh ini iya, siap. memang sengaja nggak menampilkan wajah Pak Arnold di video ya? Siap. Oh iya, tadi karena saya menampilkan slide-nya. Jadi kalau menampilkan slide gitu. Wajah Pak Arnold nggak tampil. Oke. Wajahnya hilang. Wajahnya hilang. Oke. Nah, saya coba kita kumpulkan dulu. Wah, Terminator The Dark Final. Itu yang mana ya? saya gelap Pak, jadi nggak kelihatan. Baik. Dark kan, jadi nggak kelihatan. Bapak nggak bakal tahu. Terminator orang yang selalu di terminal. Luar biasa, Pak Asep cakep. Pak Esa Pak Bella, saya sampai 3 kali nonton Terminator yang pertama. Yang pertama aja 3 kali. Luar biasa. Oh ini tuh ya. Emang saya ganteng banget sih di film itu Mbak Dian. Gitu, asik. Ngomong-ngomong Pak Arnold kan memang bintang iklan. Bocorin masalahnya ya. Oke. Banyak yang ngomong pernah sih. Wah. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau yang sudah pernah nonton gitu ya, atau kalau yang belum pernah nonton, saya mungkin berikan sedikit gambarnya. Jadi di film itu menceritakan suatu masa depan di mana mesin itu berkuasa gitu. Jadi mesin sedemikian canggihnya, robot sedemikian canggihnya sampai bisa menguasai umat manusia. Yaitu memang itu cerita fiksi ya, walaupun sekarang memang banyak perdebatan tentang itu, tapi intinya gini. Intinya adalah sebetulnya resiko akibat perkembangan teknologi ya itu sangat real gitu. Ya mungkin contoh paling sederhana gitu ya, misalnya Gojek gitu Bapak Ibu. Ketika Gojek itu akhirnya mulai diadopsi banyak orang, akhirnya yang tergeser pertama adalah
teman-teman ojek pangkalan gitu. Mereka akhirnya dipaksa mau nggak mau ya, entah mereka bergabung dengan menjadi driver Gojek atau Grab bike gitu, atau yang mereka kemudian ya harus bertahan dengan pilihannya. Namun itu juga sekarang juga semakin sulit. Nah, itu contoh yang sangat sederhana tapi juga sangat real gitu. Atau contoh lain ya, saat ini dengan kondisi adanya pandemi COVID-19 gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada beberapa gitu, mohon maaf, yang profesinya atau pekerjaannya jadi terdampak gitu. Nggak usah jauh-jauh di sini ya, mungkin teman-teman trainer atau teman-teman yang public speaker itu juga mungkin terdampak gitu, karena ya harus mau tidak mau harus mengadopsi, harus beradaptasi dengan model kerja yang baru, karena saat ini tidak mungkin bertahan dengan cara kerja yang lama. Nah, jadi di sini kita bicara bukan mengenai canggih-canggihan perangkat, bukan mengenai aplikasi dan sebagainya, tapi kita bicara mengenai bagaimana sih kita bisa mengadopsi itu proses kerja yang baru. Dan di sini saat ini, hari ini, salah satu proses kerja yang akan bisa sangat membantu kita itu adalah teknologi mobile. Tuh, makanya disebut dengan bagaimana kita bisa produktif menggunakan teknologi mobile. Oke, saya kembali menampilkan slide saya. Silahkan. Oke. Nah, ini tadi kan kita sempat menyinggung soal industrialisasi 4.0 atau 4.0. Betul. Saya sih nggak akan lama-lama bahas ini lah, Bapak Ibu. Saya yakin sudah sering dengar ini, sudah punya pemahaman gitu. Saya mungkin hanya ingin menggarisbawahi bahwa sebetulnya intinya dari industrialisasi 4.0 itu adalah di istilah ini, yaitu smart dan autonomous. Jadi Bapak Ibu, saat ini ya, smartphone, perangkat yang ada di tangan Bapak Ibu sekarang, itu kemampuan komputasinya, kemampuan memprosesnya, itu jauh lebih powerful, jauh lebih dahsyat dibanding kemampuan komputer yang dulu membawa manusia itu ke bulan. Gitu. Jadi bayangkan, dulu tuh teknologi yang bisa membawa manusia ke bulan, itu kalah canggih sama barang yang ada di kantong kita. Bahkan mungkin saat ini, Bapak Ibu, ada yang mungkin punya lebih dari satu smartphone. Itu mungkin ada yang punya 2, misalnya satu untuk pekerjaan, satu untuk keperluan pribadi, atau mungkin bahkan ada yang punya smartphone, kemudian ada yang punya tablet, gitu. Jadi sebetulnya saat ini teknologi mobile itu sudah sangat lekat dengan keseharian kita, gitu. Dan entah Bapak Ibu sadar atau tidak, mungkin kehidupan kita juga jadi sangat bergantung, gitu. Survei mengatakan bahwa lebih banyak orang yang bersedia dompetnya ketinggalan di rumah daripada handphonenya ketinggalan. Nah, mungkin saya pingin lihat juga kalau Bapak Ibu gimana. Nah, boleh Bapak Ibu coba, saya ingin survei singkat, boleh dituliskan di di kolom chatnya. Kalau harus milih nih, mendingan ketinggalan dompet apa ketinggalan smartphone? Silakan Bapak Ibu. Saya ketinggalan dompet. Yang penting HP-nya ke bawah ya, karena yang penting HP sama dompet, kartu saya ke bawah sih, kartu ATM. Atau kalau nggak kan sekarang juga ATM beberapa sudah bisa pakai handphone ya. Iya, di handphone. Tarik tunai bisa. Tarik tunai juga bisa. Pakai OVO, pakai GoPay gitu ya. Oh, banyak juga yang ternyata masih mending ketinggalan dompet loh. Mending dompet ya? dompet. Yang penting HP-nya ke bawah ya. Iyalah kan di HP ada mobile banking. Iya sama. Udah ada semuanya ya. Nggak perlu dompet. Nah, ketinggalan HP kalau nggak ada pulsa dan WiFi. Oh. Nah, itu sekarang katanya udah jadi kebutuhan primer ya. Mending nggak dua-duanya. Oh iya, kalau bisa ya jangan dua-duanya lah ya. Lalu, iya. Apa lagi ya? Sampai ketinggalan bawah. Sorry. Wah. Asal jangan ketinggalan istrinya, baik. Pak. Waduh. Ya itu
Itu berbahaya ya kalau ketinggalan. Betul. Ketinggalan HP karena isi HP sudah bisa diakses dengan cloud. Nah, Masih banyak baik. ya. Ketinggalan dompet bisa telepon. Oke. Oh, kalau ketinggalan dompet bisa telepon untuk dianterin. Bener juga ya. Baik. Itu kelebihannya. Yes, Oke. yes, yes. Sip. Oke, oke ya berarti kita mungkin ada beberapa yang masih nggak apa-apa lah ketinggalan handphone. Tapi sebagian tadi ada yang juga bilang, wah saya emang nggak apa-apa lah dompet ketinggalan ya. Ya ntar karena bisa telepon minta dianterin atau ya sudah atau di handphone juga banyak perlu apa sih butuh bayar-bayar ya bisa pakai aplikasi pembayaran, mau tarik tunai juga bisa. So saat ini ya teknologi mobile itu sudah jadi bagian yang tidak lepas dari keseharian kita gitu. Nah kemudian juga mungkin Bapak Ibu di sini ada yang kalau nyetir gitu ya, sekarang nyari jalan baru rasanya udah nggak pakai buku peta ya, udah pakai Waze atau Google Maps gitu. Saya inget banget dulu waktu saya masih SD gitu ya, umur 6 tahun gitu. Saya tuh kalau misalnya pergi sama ibu saya atau sama ayah saya gitu ya, ke tempat baru, itu mereka bawa peta Jakarta yang tebel itu, yang warna kuning kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat. Jadi nyetir terus saya megangin petanya gitu. Terus itu kan harus ada cari, oke, kalau ke sini A37, nah itu harus buka tuh halamannya cari, oh A37 gitu kan. Terus ya kan, terus udah lewatin halaman nih, harus cari halaman berikutnya. Nah, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu mungkin pernah dulu punya pengalaman yang serupa, tapi saya ingat banget tuh dulu kalau nemenin ibu saya ke tempat baru, saya yang jadi tukang megangin peta gitu. Nah, sekarang udah nggak ada seperti itu ya. Bapak Ibu kalau mau ke tempat baru, ya tinggal nyalain handphone, kemudian aktifkan Waze atau Google Maps, udah tuh, ntar ada suaranya kan. Dalam 30 menit, dalam 30 meter, belok kiri. Saya Setelah, ganti pakai bahasa India? wah, baik. Mbak Dian ngerti bahasa India? Enggak. Gitu. Nah, dan Bapak Ibu sadar atau tidak juga, peta itu ya sebetulnya Google dan Waze kemudian jadi bisa punya data yang sangat kaya dari pergerakan semua orang. Jadi bisa melihat, wah ternyata di sini macet gitu. Wah ternyata di sini ada kecelakaan. Nah, kekayaan data itu yang membuat membuat akhirnya teknologi itu sedemikian powerful gitu. Makanya disebutnya smart dan disebutnya juga autonomous atau otomatis. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu lebih dalam. Saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin semua sudah menjadi pengguna teknologi mobile. Tapi sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu sedikit berefleksi. Apakah kita di tengah penggunaan teknologi mobile kita itu masih terjebak dalam konsumsi konten? Apakah kita sudah memaksimalkan teknologi mobile kita untuk memproduksi, untuk menjadi creator, ya, untuk menjadi pencipta, atau kita masih sebatas hanya menerima, menyerap, mengonsumsi konten? Entah kita menggunakan hanya untuk membaca sesuatu, menonton sesuatu, mendengarkan sesuatu, atau kita sudah bisa pakai itu untuk menciptakan sesuatu. Nah, ini ada dua sisi gitu Bapak Ibu. Ini boleh Bapak Ibu sejenak coba diingat-ingat kembali gitu ya. Selama ini, apakah sudah menjadi produsen ya, atau baru menjadi konsumen? Ini terlepas dari apapun profesi Bapak Ibu ya. Ini produsen itu tidak harus berarti kemudian menjadi pembuat film atau jadi musisi. Produsen itu bisa dilakukan apapun profesi Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang di sini ada yang guru, ada yang profesional, ada yang mungkin bekerja di perusahaan dan sebagainya. Apapun itu,
sebetulnya banyak ruang-ruang di mana kita bisa menjadi produsen. Nah, ini mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang ini ya masih, wah tapi kan saya kerjaannya nggak nuntut saya untuk memproduksi sesuatu. Nah, mari kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita bicara mengenai konsumsi, itu artinya kita masih sebatas menikmati konten. Entah itu hanya untuk sesekali ya, atau waktu luang saja. Misalnya kalau misalnya malam-malam lagi bosan terus bisa nonton YouTube gitu, atau mendengarkan musik di Spotify, atau mungkin browsing berita misalnya yang sifatnya sesekali. Mungkin ada yang sifatnya itu sudah menjadi rutin gitu, setiap hari dilakukan, atau mungkin pagi dan sore setiap pagi dan setiap sore dilakukan gitu. Mungkin ada yang bentuknya ngecek sosmed gitu, misalnya ngecek Facebooknya atau ngecek Instagramnya gitu, atau ada yang sifatnya itu nonton film seri kesayangannya gitu di Netflix misalnya. Itu mungkin sudah sifatnya jadi rutin, atau bahkan bisa jadi itu sifatnya sudah lebih dari rutin gitu. Saya lihat teman-teman saya saat ini, bahkan mungkin ketika di tengah situasi COVID ini ya, situasi work from home, jadi sehari bisa tiap malam nonton film seri di Netflix sampai 6 jam gitu misalnya. Atau kemudian kalau misalnya lagi buka Instagram, itu bisa tiap 1 jam dia buka Instagram gitu, ngecek, scrolling, sebagainya. Nah, ini kita bicara mengenai level seseorang menikmati konten. Sama juga gitu, ketika soal membuat konten, juga kita bisa lihat ada levelnya gitu. Ada orang-orang yang mungkin membuat level itu hanya untuk mengisi waktu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang suka buat Instastory gitu ya. Kalau wah ini kayak bagus nih Instastory, terus kirim gitu. Bikin Instastory termasuk produksi konten Bapak Ibu, karena kita meng-create, kita membuat sesuatu gitu. Entah membuat Instastory atau mungkin menulis postingan gitu ya di Facebook, di LinkedIn, di medsos gitu ya, atau buat status WhatsApp gitu. Itu termasuk produksi konten, tapi baru sampai di level yang mengisi waktu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang sudah sampai sifatnya itu punya, saya sebutnya biasanya side project. Side project itu jadi seperti Bapak Ibu itu mungkin di sini ada yang mungkin profesi misalnya trainer gitu ya, atau mungkin profesinya di sini pengajar atau guru. Kemudian di luar itu misalnya membuat series di YouTube misalnya, atau misalnya di Instagram kemudian sering membuat konten-konten edukasi gitu. Sering post story-story yang isinya pembahasan tertentu gitu. Nah, ini bisa saja kita kategorikan sebagai side project. Bukan hanya sekedar mengisi waktu, tapi sudah punya sebuah tujuan atau target tertentu. Atau bisa saja Bapak Ibu ada yang sudah levelnya lebih dari itu. Sifatnya mungkin sudah menjadi terintegrasi dengan keseharian Bapak Ibu. Gitu. Misalnya kalau di sini Bapak Ibu kalau misalnya kenal Pak Martin ya, Pak Anthony Martin, beliau itu sangat rutin tuh berbagi di LinkedIn, kemudian di Instagram. Itu level yang kalau menurut saya itu sudah bukan side project, itu sudah jadi terintegrasi dengan keseharian beliau. Jadi ketika beliau punya materi training atau akan melakukan training, kemudian beliau materi-materinya itu kemudian juga disajikan, ditayangkan di sosmed beliau. Nah, itu sudah artinya beliau sudah menjadi content creator dan kontennya itu terintegrasi dengan profesinya. Nah, ini juga Bapak Ibu sangat mungkin terjadi di berbagai profesi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bekerja di ranah perbankan, atau mungkin ada yang bekerja di ranah hospitality atau di pendidikan. Kemudian dalam kesehariannya juga akhirnya meng-create konten dan itu terintegrasi dengan profesi Bapak Ibu. Nah, di level yang lebih tinggi itu bisa saja sudah sampai di content creator profesional. Ya seperti Atta Halilintar, seperti Young Lex, atau siapapun ya, YouTuber atau selebgram yang Bapak Ibu mungkin tahu gitu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang misalnya suka
lihat food blogger gitu ya di YouTube. Nah, itu mereka bisa kita sebut sebagai content creator profesional. Mereka memang profesi utamanya adalah membuat konten tersebut. Ya tentu membuat konten dan kemudian memasarkannya. Nah, ini adalah pertanyaan refleksi yang kita bisa ajukan ke diri kita. Saat ini, di manakah posisi saya? Sebagai konsumen saya ada di mana? Dan sebagai creator atau sebagai produsen, saya ada di mana? Kalau misalnya kita baru sebatas menggunakan teknologi mobile itu untuk mengkonsumsi sesuatu, sifatnya leisure, ataupun rutin, ataupun itu sudah menjadi suatu hal yang binge, itu seperti ketagihan gitu ya. Tapi kita belum menggunakannya sampai ke level yang lebih tinggi, itu kita perlu hati-hati. Makanya ini saya beri tanda merah, karena ini adalah lampu merah untuk kita semua. Kalau kita baru sebatas menggunakan untuk konsumsi, tapi belum membuat karya, kita mungkin perlu melihat kembali, gitu. Kalau Bapak Ibu ternyata di sini ada yang sudah punya proyek-proyek sampingan dengan dengan membuat konten, itu bisa jadi Bapak Ibu sudah ada di lampu kuning. Lampu kuning maksudnya lumayan lah, gitu. Tapi kalau bisa sampai membuat itu menjadi terintegrasi, wah ini selamat Bapak Ibu, berarti sudah ada di level skill productivity dengan teknologi mobile yang mumpuni. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi Bapak Ibu bukan hanya sebagai alat rekreasi, alat untuk mengkonsumsi, tapi sudah bisa meng-create atau menciptakan sesuatu yang integral dengan profesi kita. Jadi untuk bagian awal ini, tantangan umum kita adalah bagaimana kita bisa keluar dari kurungan hanya menjadi konsumen. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saya buka dulu kali ya, Mbak Dian, untuk kesempatan kalau Bapak Ibu ada ingin berpendapat atau ingin bertanya. Atau boleh juga kalau mau bercerita gitu. Oke. Kalau tadi sih sebenarnya banyak yang merespon, lumayan banyak lah ya merespon. Waktu Pak Arnold bertanya soal, apa ya tadi ya? Di sini nih. Berkaitan dengan apakah kita masuk orang yang masuk dalam jebakan konsumsi konten atau tidak gitu kan. Nah, ada beberapa yang kemudian sudah merespon di sini dengan cara apa gitu kan. Buat konten iklan aja, buat jualan produk, caranya ya, supaya tidak terjebak. Oke. Lalu kemudian buat video pembelajaran, seperti itu. Banyak orang yang sudah menikmati sebagai konsumen, bahkan mendapatkan apa nih? Orgasme sebagai pengguna fanatik. Waduh, bahasanya ya, bahasanya ini ya. Orgasme. Ini semua ini ya, tidak ada yang di bawah umur ya audiensnya ya. Ada anak SMA, katanya ini tadi Pak Yamin bilang ada anak 2 SMK. Waduh. Itu di bawah umur nggak ya? Kayaknya 2 SMK udah 17 belum sih? Gitu. Loh, tuh kan langsung loh. Oh, Pak Daniel nih komen, konten itu apa ya sebelum kita mengkonsumsi konten itu sendiri? Oke. Thank you Pak Daniel. Oke. Yes. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara mengenai konten ya, konten itu memang bisa berupa apa saja yang ada di dunia maya gitu. Bisa berupa video, bisa berupa tulisan, berupa musik, berupa infografis. Jadi segala sesuatu yang beredar di dunia maya itu bisa kita sebut sebagai konten gitu. Jadi kayak entah Bapak Ibu nonton film seri, entah nonton tutorial di YouTube, entah dengerin lagu di Spotify, mendengarkan podcast, browsing di Instagram. Nah, itu semua termasuk dalam konten. Seperti itu. Kemudian tadi ada juga
Ibu Ocha tadi ya yang mention tentang membuat iklan. Yes. Ya. Sangat bisa, Bu. Kalau misalnya Ibu itu kemudian sudah misalnya punya Instagram atau punya akun sosmed, kemudian menggunakan itu misalnya untuk promo ya, untuk entah menjual produk atau untuk personal branding, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai meng-create konten gitu. Karena tadi kan Ibu tidak hanya sudah keren. membuat sesuatu. Seperti itu. Yes. Thank you, Bu Ocha. Nah, ada lagi yang pertanyaan nih, Bu. Bu lagi. Bukan Bu Ocha yang nanya. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Arnold. Mas Arnold mau tanya dong, bagaimana gambaran memberdayakan teknologi mobile menjadi mobile productivity untuk anak setingkat SMP? Tapi konteksnya untuk anak setingkat SMP ya. Oke. Siap. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Atik. Oke, baik, saya akan lanjut ke bagian berikutnya tadi. Ini memang pertanyaan yang krusial gitu. Kemudian terus gimana kita bisa jadi produktif gitu dengan teknologi mobile, tidak hanya sekedar menjadi konsumen. Dan ini tidak mengenal batas umur, Bapak Ibu. Jadi baik itu anak ya, bahkan anak usia SD sekalipun sampai dengan dewasa, itu kita semua bisa menerapkan skill-skill ini gitu. Saya akan tampilkan lagi. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai mobile productivity skills, ini ada 3 hal gitu. Ada 3 hal yang krusial. Saya senang menyingkatnya itu. Nah, ada yang tahu ini siapa? Mau ngomong Bapak Ibu? Saya takutnya kita punya perbedaan selera gitu. Jadi saya tampilkan mantan saya yang sebelah kanan ya. Yang kiri. Oh, luar biasa. Sebelah lagi jempol. Saya. Artis ambyar. Nah, artis ambyar. Ya, ini ada dua artis berbeda generasi, berbeda pangsa pasar juga, tapi punya nama yang sama. Ya. Oke, saya biasa sebut si Didi. Ya, si Didi ini untuk membantu kita mengingat 3 hal yang penting dalam mobile productivity skills. Apa itu si Didi? Nah, ini si Didi dalam bahasa Inggris tapi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada C, D, dan D. Bukan si Didi ya. Ya. Ya, C, D, D. Oke. C yang pertama atau C itu adalah content creation. Kemudian D yang pertama itu digital presence, dan D yang ketiga adalah data science. Nah, ini adalah 3 elemen yang sangat penting, dan walaupun terdengarnya rumit ya, terdengar, wah ini istilah apa nih kok tinggi sekali, tapi sebetulnya sangat relevan, sangat bisa diaplikasikan, baik itu di level bahkan anak sekolah, ataupun di level pekerja profesional. Nah, ini uraiannya. Ngomong-ngomong, nanti saya di akhir, jangan khawatir Bapak Ibu, saya akan share materi ini, jadi nanti Bapak Ibu bisa akses kembali dengan mudah. Seperti itu. Nah, yang pertama, ini kita bicara mengenai content creation. Bagaimana kita bisa produktif dengan teknologi mobile, tadi, antara lain adalah kita bisa menjadi content creator. Tadi Pak Daniel menanyakan dengan sangat baik. Konten itu seperti apa? Karena ada saja konten-konten yang bertujuan dan konten yang mungkin tujuannya tidak jelas gitu ya, atau tidak jelas dalam artian yang ada yang tujuannya tidak terukur ya, tidak terukur, atau bahkan mungkin tujuannya itu tidak baik. Nah, di sini memang pentingnya adalah ketika kita bicara konten atau content creation, betul bahwa yang perlu diperhatikan adalah konten tersebut itu harus konten yang memang bermanfaat dan punya tujuan yang jelas gitu. Ada banyak sekali memang di luar sana banjir. Sekarang ini kita mungkin bisa dibilang ada di era yang kita banjir begitu banyak data, banjir begitu banyak informasi. Oleh karena itu semakin tinggi urgensinya bahwa kita sebagai profesional ataupun kita sebagai ya baik itu sebagai apapun profesinya, itu kita bisa mampu membuat konten yang stand out atau menonjol dari yang lain. Karena kalau tidak kita akan tenggelam gitu di tengah keramaian. Misalnya Bapak Ibu di sini ada yang
tadi ya, misalnya mau jualan online, misalnya menjual produk tertentu secara online. Misalnya apa? Jual baju gitu. Sekarang orang yang jual baju itu ada banyak sekali. Entah dia jualannya di Instagram, jualannya di Facebook, jualannya di Tokopedia, di Shopee, dan dimanapun. So, gimana caranya kita bisa stand out gitu? Atau misalnya kita adalah trainer, kita pembicara publik. Kita mau menjual kelas kita misalnya. Sekarang apalagi di era COVID-19 ini, semua orang jualan online course. Jualan, ada seminar ini, ada seminar itu, ada pelatihan ini, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menonjol? Tentu misalnya membuat poster acara, oke, itu adalah salah satu konten yang bisa dilakukan. Tapi kemudian apa lagi? Misalnya ada yang kemudian, saya misalnya tadi menjual baju. Mungkin selain hanya buat konten promosi, mungkin bisa membuat artikel yang bermanfaat. Misalnya, tips memilih baju atau tips memadu-madankan baju ketika mau ketemu calon mertua, misalnya. Asik. Atau mau lebaran. Ini dia 5 hal yang perlu kamu perhatikan ketika membeli baju baru. Nomor 3 akan membuatmu terkejut. Nah, itu kan biasanya trik-trik ini ya, trik-trik bikin berita gitu. Tapi itu kan juga sebuah konten, dan itu bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada orang seperti saya yang grogi, wah saya mau ketemu calon mertua nih, gitu kan, saya mesti milih baju apa ya? Lihat artikelnya. Misalnya bocah bikin artikel, wah bagus nih, kan jadi bermanfaat buat saya. Dan buat saya, berarti bocah ini memang orang yang kredibel nih, untuk saya dengarkan kalau terkait misalnya terkait baju. Ini kalau ceritanya bocah jual baju. Atau misalnya ada yang contohnya misalnya Pak Martin itu kan sering sekali tuh menulis artikel, menulis atau membuat video pendek gitu yang disebarkan di sosmednya. Jadi ketika saya lihat itu, saya bisa lihat, Pak Anthony Joe Martin ini memang seorang yang memang pakar nih, memang expert di bidang tersebut, misalnya di bidang emotional intelligence atau di bidang pengembangan manusia, seperti itu. Jadi saya akan, kalau gitu ketika beliau mengadakan training, berarti buat saya layak diikuti misalnya. Seperti itu. Jadi membuat konten itu tadi ya, enggak mungkin level pertama membuat konten bisa berupa hal-hal seperti post Instagram, bikin poster dan sebagainya. Tapi lebih dari itu sangat mungkin kita bisa membuat ini dalam format media apapun dan dalam jumlah yang banyak serta waktu singkat. Dimanapun kita sekarang bisa membuat konten. Kita bisa misalnya mau buat podcast gitu. Saya sekarang misalnya Mbak Dian mau bikin podcast gitu, cerita tentang podcast mengenai bagaimana menghadapi remaja gitu ya, yang sedang remaja yang sedang mencari jati diri gitu misalnya. Misalnya nanti Mbak Dian buat podcast itu, sekarang kan buat podcast dulu mungkin orang harus rekaman ke studio dan sebagainya. Sekarang orang bisa di kamar gitu ya. Makanya kan bisa beli headset yang cukup baik lah, yang memadai, kemudian rekaman gitu. 30 menit, 40 menit jadi satu podcast. Gitu. Jadi saat ini potensinya sangat tidak terbatas untuk bicara kita buat konten. Nah, kemudian yang dua, ini kuncinya adalah digital presence gitu. Digital presence, media yang kedua, itu bicara mengenai kehadiran kita di dunia digital. Nyambung dengan yang pertama kita bicara soal bagaimana kita bisa menjadi produsen konten yang berkualitas dan banyak. Nah, konten-konten tersebut tidak ada artinya kalau kemudian tidak menjadikan kita itu terlihat di dunia digital. Jadi ketika kita bicara mengenai mobile productivity, artinya kita bisa menggunakan teknologi mobile tadi untuk tampil, untuk stand out, untuk terlihat di dunia digital. Tentunya ditunjang dengan konten-konten yang tadi, yang berkualitas, dengan jumlah banyak, sehingga keberadaan kita itu bisa jadi signifikan. Entah karena, misalnya, Mbak Dian kemudian, misalnya contohnya Mbak Dian kemudian membuat rangkaian podcast gitu ya, seri mengelola emosi remaja misalnya. Nah, itu akan membuat Mbak Dian kemudian jadi sosok yang, wah ini ada nih digital presence-nya. Seperti itu. Dan ini tidak terbatas usia. Jadi tadi menjawab pertanyaan Bu Atik,
mungkin bahkan anak SMP gitu atau bahkan anak SD itu sangat sangat mungkin kita perlu mendidik, membekali anak sehingga mereka bisa menggunakan teknologi mobile mereka itu tidak hanya untuk hal-hal yang konsumtif. Tiap hari misalnya scrolling Instagram gitu. Atau sekarang TikTok ya, yang kita TikTok. Mereka mungkin tiap hari scrolling TikTok atau bikin TikTok tapi ya tadi seperti yang Pak Daniel bilang, mungkin dia jadi creator konten tapi saya baru sebatas buat video-video TikTok gitu. Apakah salah? Ya nggak juga gitu. Nyatanya sekarang banyak brand-brand, banyak perusahaan yang kemudian justru bikin TikTok challenge gitu kan, atau buat konten-konten edukasi menggunakan TikTok. Nah, bisa saja mungkin tadi dari Bu Atik, mungkin muridnya bisa diminta membuat video penjelasan tentang fotosintesa gitu, pakai TikTok. Nah, jadi betul. gitu kan. Jadi lebih sesuai dengan interestnya mereka, dengan dunia mereka, dan mereka tuh jauh lebih kreatif. Saya kemarin bahkan lihat ada yang bikin kayak tutorial pakai hijab gitu dengan TikTok, atau tips tadi apa ya kemarin saya lihat? Tips mencuci tangan. Seingat saya juga kan itu. waktu pertama kali pandemi muncul, pakai Bener, TikTok juga tuh. bener, Itu menarik banget. Yes, iya. WHO kemarin juga, WHO bahkan membuat akun TikTok tuh official untuk jadi study, betul yang Mbak Dian sampaikan. Betul. Jadi limitless sekali Bapak Ibu gitu, potensinya seperti itu. Nah kemudian yang itu tadi C dan D ya. Sekarang D yang terakhir. D yang terakhir itu kita bicara mengenai data science. Nah ini namanya katanya keren ya, katanya jelimet, tapi sebetulnya sangat sederhana. Intinya adalah kita sudah punya konten, kita sudah hadir di dunia digital. Sekarang pertanyaan adalah apakah kita itu bisa membuat keputusan atau melakukan apapun itu berdasarkan data. Sesederhana, saya kemarin lihat ada rekan saya, dia adalah trainer dan penulis, itu untuk memilih cover bukunya, itu dia polling di Instagram, di Instastory. Jadi dia menulis buku, kemudian dia ingin tahu, ini covernya yang paling menarik yang A atau B. Jadi dia punya dua opsi cover. Itu dia tayangkan di Instastory. Dari sana dia akan data, ternyata cover yang diminati itu yang mana. Teman saya yang lain ada juga yang pernah bahkan sampai voting Instagram untuk topik bukunya. Jadi dia mau nulis buku, judul bukunya. Jadi dia punya topik, kemudian dia ingin mana nih judul yang lebih catchy. Nah dia lakukan itu dengan polling di Instastory. Nah ini contoh sederhana, tapi Bapak Ibu kemudian bisa terapkan di berbagai macam hal. Gitu. Kalau Bapak Ibu menggunakan sosmed, itu hampir semua sosmed punya yang namanya analitik. Atau simpelnya, ini postingannya berapa kali dilihat, kemudian saya berapa kali dibagikan, atau berapa kali di-like, gitu. Nah, itu semua bisa menjadi data kita melihat, ternyata yang paling sering dibagikan itu konten-konten yang seperti apa. Ternyata kalau saya post seperti ini, responnya minim. Kalau postnya seperti itu, responnya banyak. Gitu. Entah komennya, entah like-nya. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk, berarti berikutnya kalau saya mau buat konten, berarti kontennya seperti ini ya. Kalau misalnya saya nanti mau menayangkan sesuatu, saya perlu tayangkan, misalnya bahkan di jam ini ya, kalau saya kirimnya pagi, ternyata responnya dikit. Kalau saya kirimnya di sore hari, ternyata banyak. Berarti lain kali kalau saya mau kirim, mau buat postingan, di sore hari saja. Seperti itu. Oke, nah ini terakhir dari saya. Menyambung ke yang tadi, ini adalah tantangan profesional kita. Gitu. Ini sifatnya adalah refleksi, jadi mungkin setelah ini saya malah ingin dengar gitu ya, pendapat Bapak Ibu atau sharing Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kita bisa menyisipkan mobile productivity skills ini dalam keseharian kita? Apapun profesi kita. Bagaimana kita bisa sampai di level tadi ya, di level bisa mengintegrasikan kita membuat konten atau kita bisa menyajikan diri kita di dunia digital itu dengan profesi atau keseharian kita masing-masing.
saya boleh Bapak Ibu, saya ingin dengar sharingnya. Oh, oke. Sharing yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak terakhir ya. Ya. Yes. Mungkin bagi yang mau sharing, Arnold, Daniel. Siap, Pak Daniel. Sorry, panggil bro aja, panggil bro. Wes, biar tampak muda ya. Memang masih muda saya. Memang muda, ya siap. Oke, sebenarnya memperkaya materi aja sih, karena saya sangat konsen dari sisi konten. Saya pernah bahas itu di radio talk saya bahwa 85% konten itu dibuat dengan tujuan yang sangat amat bahaya dan mencelakakan. Sedangkan yang 15% itu yang memang punya satu tujuan yang baik, kayak gitu. Jadi kenapa tadi saya komen bahwa kontennya kayak gimana nih? Nah, saya juga senang apa yang disampaikan oleh Ce Arleta nih. Saya bedakan dengan penikmat ya, sama yang mencari konten. Penikmat itu lihat, terutama yang cowok-cowok gitu ya, lihat yang sedikit vulgar, itu penikmat konten loh, kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tertarik untuk explore lebih jauh. Nah, itu selalu ada tujuannya, kayak gitu. Nah, yang saya mau tegaskan ke para profesional sekalian, termasuk tadi statement yang terakhir di Arnold, di slide yang terakhir, benar apa yang disampaikan Bro Martin ya, sebagai masternya kita juga, dia kontennya banyak banget tuh di video. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, attention tadi terkait dengan yang di yang tengah tadi ya, digital present, saya pernah bawakan juga bahwa attention dari manusia sekarang itu even tidak lebih lama dari Mas Koki. Mas Koki itu 12 detik, dia bisa put attention, fokus. Manusia tuh sekarang rata-rata cuma 8 detik. Jadi ketika ada satu video yang ditampilkan, itu tujuannya sangat jelas, tapi objektifnya tidak terukur. Nah, kalau kita di Bloom Taxonomy, kita diajarkan untuk bagaimana punya namanya content purpose, content goal, sama content objektif. Nah, konten objektif inilah yang jarang sekali dilakukan. Banyak orang punya konten purpose aja gitu. Contoh Halilintar. Halilintar kan suka bikin video tuh. Kenapa dia sampai followernya banyak dan pendapatannya tiap bulan 1 miliar? Tujuannya apa? Lihat deh kontennya dia. Ada yang berani gila kayak dia nggak? Ya kan? Jadi konten creator itu nggak gampang. Jadi kalau kita berani gila seperti dia, lalu dia bisa bikin konten yang gila, followernya banyak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dia penikmat konten sebelumnya kalau followernya dia. Pokoknya kalau apa yang dibikin sama Halilintar, semua orang nunggu. Kegilaan apa lagi nih? Belakangan aja nih sekarang dia, karena udah settle, ya kan, followernya bisa dijual, lalu konten-kontennya udah mulai jelas ritmenya kemana, kayak gitu. Tapi ada konten-konten terkait dengan konten kita nih, sebagai trainer. Kadang-kadang kita di classroom, ya kita yang bikin classroom, banyak banget yang mau kita sampaikan, kan, materi gitu. Sebenarnya begitu selesai kelas, apa yang kita ukur? Nah, itu menjadi penting. Apalagi sekarang dengan WFH, kita semua online, ya kan, waktu kita cuma 1,5 jam, saya pengen setiap peserta keluar dari ruangan virtual ini dapat apa. Nah, itu mesti kita susun tuh. Ya kan, makanya waktu kemarin saya coba sedemikian rupa, saya nyantolin satu kata pola. Udah, dari awal sampai terakhir pola. Begitu keluar dia cuma tahu pola. Objektifnya apa nih pola? Gitu kan, dari 1,5 jam itu. Kenapa pola jadi penting? Ternyata pola itu setiap orang punya. Kita melakukan dan terus gitu kan. Nah, itu objektif. Nanti kalau kita bikin pola-pola objektif yang lain, nah itu jadi sebuah goals. Tujuannya saya adalah, purpose-nya saya adalah nanti di ujung semua orang bisa hidup dengan pola yang dia bikin karena dia tahu tujuan hidupnya. Nah, itu purpose-nya. Serinya mungkin bisa 20 kali kita bikin seminar kayak gitu misalnya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi terkait data creation, yes, sekarang kita mau create yang kayak gimana, kita tahu channel kita apa subjek yang mau kita sampaikan, objektifnya seperti apa, lalu ketika kita bicara digital present, perhatikan bahwa audiens kita tuh siapa sih. Nah, itu penting. Jadi usahakan kita tidak membuat penikmat konten, tapi kita membuat konten yang bertujuan,
supaya ada sesuatu tujuan mau kita capai. Nah, itu mungkin ya saya bisa sampaikan sih, kurang lebih itu Arno. Thank you. Yes, thank you Bro Daniel. Mungkin apa yang diomongkan Pak Daniel itu pun juga nggak tahu apakah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Bu Leta ya. Kan beliau sebenarnya di sebelumnya, dan tadi udah di-mention juga sama Pak Daniel, bertanya, Mas Arnold berkaitan dengan hal tadi, penikmat atau soal penikmat atau pembuat konten. Apakah memangnya harus? Mungkin aja kan ada orang yang memang hanya, ya memang dia memang cuman pengen jadi penikmat doang. Nah, pertanyaannya adalah strength and weakness-nya apa? Itu yang ditanyakan tadi. Saya tambahin, sorry. Sebelum Arnold, sorry. Saya ingat satu. Lihat deh iklan sirup marjan di TV. Itu keren banget tuh iklannya. Dia cerita tentang kerajaan Purbasari. Lalu ada si Rusung Kasarum. Lalu ada perempuan itu kan. Jadi ternyata itu 3 seri yang dibikin pendek-pendek kayak gitu. Tadinya iklan marjan itu buat penikmat konten. Ujungnya buka puasa pakai sirup marjan kan. Udah anak-anak main penikmat. Sekarang dia ngerubah itu bukan penikmat, tapi di dalam konten iklannya dia menyusukan tentang sejarah. Sekarang saya jadi ingat, oh kalau Lutung Kasarung itu terkait dengan kerajaan apa sih? Ada kayak gitu. Oh ternyata Lutung itu orang toh yang berubah karena dia dikutuk, lalu dia menyelamatkan balik lagi gitu. Nah itu bertujuan tuh. Kenapa? Karena ada seriusnya. Objektif pertama adalah, oh kenapa sih si perempuan ini berubah jadi jelek, kemudian si cowok ini berubah jadi Lutung Kasarung gitu kan. Lalu kemudian seri yang kedua mereka ketemu karena kemurnian hati mereka dan sebagainya. Lalu seri yang ketiga mereka kembali lagi untuk menyelamatkan teman-temannya seperti itu. Nah itu bukan penikmat, tapi itu konten yang punya tujuan jelas. Kalau penikmat tuh menurut saya pribadi, kita nikmatin aja, coba nonton, oke, keren, so what, gitu kan, lewat gitu aja. Tapi kalau tujuannya kita ingin anchorin sesuatu ke dalam otak seseorang gitu, untuk dia melakukan. Makanya saya sering bilang bahwa marketing, itu tuh jualannya, lihat, statementnya kalau kita ukur, kadang-kadang kok ini kayak gombal ya, tujuannya supaya kita beli gitu loh. Tujuannya supaya kita terubah, untuk decide melakukan sebuah action yang diharapkan dari konten itu. Yes. Thank you Bro Daniel. Ya, sebetulnya tadi yang Bro Daniel sampaikan itu juga sudah sangat komprehensif gitu ya. Mungkin dari saya tambahan sedikit seperti ini. Kalau tadi pertanyaan adalah apakah harus menjadi pembuat konten? Memang kenapa kalau misalnya hanya ingin jadi penikmat konten? Jadi begini, sekarang suka tidak suka gitu ya Bapak Ibu, kita ini hidup di area yang dibanjiri konten. Seperti itu. Betul yang tadi Pak Daniel bilang, tidak semua konten itu bermanfaat, gitu ya. Tidak semua konten itu bahkan positif, gitu. Ada konten-konten yang bahkan yang tidak baik, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu terlepas dari apapun profesinya, saat ini kemampuan Bapak Ibu untuk hadir di dunia digital dan mampu memproduksi sesuatu itu menjadi sangat krusial. Memproduksi ini tidak harus berarti misalnya bikin video, bikin film gitu ya, atau membuat tidak sebaiknya hal-hal yang sangat wah atau sangat besar seperti itu. Misalnya sesederhana kita bisa posting sesuatu di medsos kita, gitu, entah posting gambar, entah posting artikel. Tapi tadi seperti yang Pak Daniel juga sudah sampaikan, tujuannya apa, gitu, konten objektifnya apa? Itu saya suka sekali itu tadi yang Pak Daniel sharing, gitu. Karena balik kita semua masing-masing pasti punya tujuan di profesi kita. Mungkin ada yang Bapak Ibu tadi ya sebagai trainer, mungkin ada yang menjadi guru, mungkin ada yang menjadi profesi lain. Nah, masing-masing itu mungkin Bapak Ibu punya objektifnya. Mungkin ada yang bekerja di dunia marketing, tadi yang Pak Daniel sampaikan. Jadi kita harus buat konten, itu ada konten marketing. Misalnya bagaimana kita bisa meng-attract gitu, atau memasarkan sesuatu, atau membuat orang membeli produk kita menggunakan tadi konten yang kita buat. Lain mungkin ada juga misalnya Bapak Ibu yang dari kalangan profesional, perlu membuat branding gitu, membuat personal branding. Mungkin kontennya tidak langsung menjual sesuatu, tapi tadi membangun kredibilitas kita gitu. Atau mungkin ada yang misalnya karyawan ya, yang memang bekerja di perusahaan, kemudian kalian perlu nggak sih branding? Nah, ini mungkin nanti akan lebih detail di
kalau ngomongin soal personal branding. Saya di sini tidak spesifik bahas itu, tapi karyawan pun juga saya yakin, saya percaya gitu, seorang karyawan pun perlu punya personal branding. Dan saya yakin Bapak Ibu juga setuju gitu. Bagaimana seorang karyawan bisa membuat personal branding dirinya? Yang simpel mungkin Bapak Ibu kalau di sini sering ada yang menggunakan LinkedIn. Bapak Ibu bisa berbagi, bisa menuliskan opini-opininya atau membuat suatu tulisan yang memang relevan dengan profesinya. Misalnya Bapak Ibu di sini ada yang di bidang misalnya di bidang engineering gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa saja ketika di LinkedIn menuliskan atau berbagi, mengambil menyadur dari referensi lain misalnya mengenai topik-topik terkini mengenai engineer atau mengenai misalnya mengenai manajemen operasional dan sebagainya. Jadi limitless, sekali lagi saya tekankan, opportunity-nya gitu, alternatifnya itu sebetulnya sangat-sangat tidak terbatas. Tuh, balik lagi tadi ke tujuannya. Gitu, apakah untuk membranding diri, membangun kredibilitas, tapi yang pasti itu kita sekarang tidak harus meng-create atau memproduksi sesuatu. Entah itu tulisan, entah itu mungkin membuat postingan tertentu, membuat gambar, membuat video, any kind of content itu sangat bisa membuat kita menjadi kredibel, membuat kita lebih diperhitungkan, stand out dibanding kompetitor kita yang lain. Seperti itu. Thank you Pak Arnold for sharing. Thank you juga Pak Daniel untuk sharingnya. Ada pertanyaan lagi nih Pak, sambil jawab yang lain, pertanyaan lainnya ya Pak? Yes. Oke. Bentar, saya tadi berada di mana pertanyaannya? Oh, ini sambung aja dari pertanyaannya ya, Bu Arleta, karena Bu Arleta masih nyambung nih. Contohnya aja sih, saya punya beberapa teman yang merasa tidak perlu branding diri atau kerjanya melalui dunia digital dan merasa baik-baik saja. Tapi saya pikir dengan jawaban Bapak cukup lah ya, terjawab ya. Yes. Nah, ini ada pertanyaan. Pak Arnold mau tanya, kalau kita sudah membuat sesuatu dengan bidang kita, tetapi hasilnya belum maksimal atau memuaskan, sehingga ada perkataan seperti ini untuk kita. Anda itu pintar dalam teori, tapi kurang dalam prakteknya. Sikap kita sebaiknya bagaimana ya? Oke. Coba terus, Bu. Suruh coba terus, jangan pernah menyerah. Udah abaikan, orang takut kita berhasil soalnya. Dia takut kita lebih hebat dari dia. Udah lakukan terus. Sorry Pak Arnold, saya lakukan jamin. Kadang-kadang banyak orang tuh sirik sama kita. Sirik tuh tanda tak mampu. Jadi kalau kita berhenti, kita gagal. Jangan pernah berhenti. Dia ngomong apapun, jalan terus. Kayak gitu. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah kita. Yang bisa membuat kita berhasil cuma diri kita, bukan orang lain. Kayak gitu. Justru dengan ada kata-kata kayak gitu, kitalah harus termotivasi. Saya ingat justru Pak, salah satu teman kita mengatakan bahwa, Agnes Monica, dia katakan bahwa setiap hinaan, cercaan orang-orang ke kita, anggap itu sebuah bata yang sedang kita susun untuk membangun istana kita yang lebih mewah. Gitu sih. Yes, thank you Pak Daniel. Ya, saya setuju banget dengan yang tadi Bro Daniel sampaikan gitu. Saya sih percaya bahwa every master wants a disaster gitu. Kita semua pasti, semua orang-orang Bapak Ibu lihat yang content creator yang sudah handal, yang keren-keren pun juga pasti di awal itu juga nggak langsung sekeren itu. Gitu. Pasti semua juga di awal ada proses belajarnya, ada proses learning by doing-nya gitu. Dan sepakat dengan Bro Daniel bahwa ngapain didengerin gitu. Di dunia, nah mungkin ini, di dunia digital Bapak Ibu, itu akan selalu ada haters gitu ya. Itu istilahnya kan selalu ada haters gitu. Ada orang yang komentar, yang nggak suka gitu, yang nyinyir, dan mungkin memang tadi belum saya singgung ya. Tapi ketika kita ngomong soal digital presence, itu sangat sangat mungkin ya. Sulit lah kita tidak ketemu dengan namanya haters gitu. Ada orang-orang pasti yang nggak suka, bahkan mungkin orang-orang nggak kenal kita gitu. Mending kalau orang kenal kita kan. Ini orang bahkan entah siapa, dari mana nggak jelas, toto ngomentarin, wah ini videonya kok jelek banget. Wah mas, tulisnya bener lah risetnya misalnya. Ya kita tentu perlu berimbang ya, dalam artian tetap perlu terbuka dengan masukan, perlu terbuka dengan input, tapi ya kita juga sampai titik tertentu perlu tahu bahwa ya sudah toh
kita nggak mungkin menyenangkan semua orang gitu, dan semua proses belajar. So dari saya mungkin untuk tadi Pak Win ya, seperti tadi Bro Daniel bilang, keep going Pak, gitu. Keep going, kita terima masukan, kita terima input, tapi jangan biarkan itu kemudian yang jadi menentukan apa yang kita lakukan. Tetap penentunya adalah diri kita sendiri, Pak. Yes, thank you Pak Ano, thank you Pak Daniel. Ini saya suka nih apa yang disebutkan Pak Patrick, malah naik. Pak Patrick ngomong seperti ini. Mana dia? Bentar ya, chatnya ngilang. Durung. Oh, every master wants a disaster. Maju terus pantang mundur lah ya. Yes. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Henry Chandra. Pertanyaan ya. Platform atau media apa yang paling produktif untuk mengiklankan konten kita, baik berbayar maupun gratis? Nah, menarik. Oke. Boleh Pak Arnold? Oke, ini menarik sekali. Yes. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai pilihan platform, itu sangat bergantung dengan konteksnya dan juga dengan tujuannya, gitu. Kalau kita profesional, gitu, entah kita karyawan atau kita bergerak di bidang tertentu, biasanya platform yang paling lazim misalnya adalah LinkedIn. Gitu di sana, karena memang orang-orang yang berkumpul di sana adalah adalah jejaring sosial untuk profesional gitu. Namun tertentu juga tadi misalnya kalau konteksnya tadi Bu Atik bertanya soal untuk konteks pendidikan. Nah, kalau misalnya kita justru mau gimana nih supaya anak kemudian mau kita latih mengembangkan keterampilan ini, ya bisa mereka pakai platform yang anak-anak pakai, TikTok, Instagram gitu. Atau misalnya kalau kita tadi mau jualan, konteksnya mau jualannya, nah jual ke siapa? Kalau ibu-ibu gitu, mungkin masih banyak yang misalnya pakai Facebook gitu, atau mungkin pakai Instagram gitu, atau ya macam-macam. Jadi kalau kita bicara mengenai platformnya apa, balik lagi ke tujuannya gitu. Ada yang lebih nyaman menggunakan YouTube gitu. Kalau konten-kontennya misalnya berupa video gitu, entah berupa video tutorial atau berupa review tertentu, itu mungkin lebih nyaman dilihat di YouTube. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke tujuannya, ke penggunaan dan konten. Dan gini, mungkin konten itu juga saya tertarik dengan karena bertanya adalah mengiklankan konten. Jadi gini, mungkin bukan selalu kita mengiklankan konten, tapi konten kita sendiri itu sudah menjadi iklan, gitu. Kita bisa mengiklankan diri kita tadi, misalnya kita membuat podcast atau membuat artikel atau membuat video ya, misalnya kita seperti vlogging, itu konten tersebut menjadi iklan diri kita, seperti itu. Sip, thank you Pak Arnold, makasih ya buat sharingnya. Masih ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau masih ada yang boleh nambahin nggak? Oh, oke. Boleh nambahin ya? Karena setahu saya, Bro Chandra ini kan bareng sama kita terus nih kalau nggak salah. Setiap kali sesi saya ada, terus itu juga ada, terus gitu kan. Saya lupa ingat. Platform atau media apa yang paling produktif? Sebenarnya jangan ditanya platform sama media dulu sih. Saya membahas itu waktu di Smart FM kemarin tentang membangun kompetensi. Ini part of the kompetensi. Yang kita harus tahu itu adalah sebenarnya knowing yourself dulu. Dengan sangat baik. K yang pertama, knowing yourself, knowing your environment. Karena gini, misalnya Bro Arnold bilang, wah LinkedIn bagus tuh, Anda coba LinkedIn gitu. Padahal profesi Anda tidak terkait sama sekali dengan orang-orang di LinkedIn. Ya kan? Ya nggak cocok gitu. Tapi misalnya, wah ternyata audiens saya tuh anak-anak ABG gitu kan. Anak-anak ABG yang sebenarnya dia, wah kalau pakai TikTok, wah senang banget deh follow. Tapi kita pakai LinkedIn, ya nggak kena gitu. Nah, knowing apa sih yang saya akan produce kontennya dan target audiens saya siapa sih? Kalau itu kita udah tahu, dan kita akan meet platform yang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena kita akan lihat siapa sih yang lewat di platform ini, sliwernya siapa aja, audiens siapa aja gitu kan. Kayak gitu. Lalu kita lihat, nah kalau itu udah oke, baru itu bisa menunjukkan. Jadi dari pribadi kita sebenarnya akan dapat tuh sebuah feeling. Jangan sampai kata Bro Arnold pakai LinkedIn. Saya udah coba LinkedIn Pak, gagal terus gitu. Jadi Anda tuh di-drive oleh Arnold gitu loh. Kita nggak kenal diri kita sendiri gitu. Konten apa yang kita buat, audiens kita siapa, target kita siapa gitu. Nah yang paling penting adalah
pikirkan apa yang mau kita lakukan dan siapa target audiens kita gitu. Tujuannya apa dulu. Once itu clear, percaya sama saya, you will get the right platform dan juga medianya. Itu sih. Berbayar gratis itu belakangan. Tergantung kontennya seperti apa. Itu tambahan dari saya. Silakan. Oke. Yes, thank you. Ya. Oke. Itu kayaknya Ocha angkat tangan tuh, Ocha ya. Ada Ocha Dewi, kayaknya angkat tangan tuh. Atau nggak sengaja? Nggak kelihatan Pak di sini. Saya ini dulu ya. Ini ada dari awal itu. Oke. Gimana Bu Ocha? Enggak, itu tadi waktu awal waktu ditanya siapa yang baru pertama kali ikut, saya udah angkat tangan itu dari tadi. Oh iya betul, yang di awal udah dikomenkan ya Bu Ocha. Thank you Bu Ocha. Lalu kemudian ini ada dari Ivan Nara. Pak Ivan Nara, Mas Arnold mau tanya untuk Mas Arnold nih. Untuk mobile productivity ini menurut Mas Arnold, mana dulu yang harus diprioritaskan? Apakah sebaiknya kita produktif dengan prioritas berbagi ilmu sesuai dengan kemampuan kita, meskipun kurang menghasilkan uang atau produktif sesuai dengan permintaan pasar, dalam kurung nih yang paling menguntungkan atau menghasilkan uang, atau malah sebaiknya tidak perlu memikirkan untung ruginya sama sekali. Gimana nih Pak Arnold? Oke, ya thank you Mas Ivan untuk pertanyaannya. Ini menarik sekali. Jadi ini kalau kita sudah bicara mengenai mending yang mana, gitu, itu memang tidak ada jawaban yang saklek. Gitu. Lebih baik yang ini atau lebih baik yang itu. Sekali lagi itu balik ke tujuan kita dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, ini mending lebih baik kita berbagi ilmu dulu gitu sesuai dengan kemampuan kita, tapi mungkin bukan sesuatu yang menjual gitu, atau kita ikutin pasar. Memang ya balik ke tujuannya gitu. Apakah memang tujuan kita itu misalnya tadi buat konten itu tujuannya apa? Apakah ingin mendapat uang dengan menjual konten tersebut gitu, atau misalnya ingin membangun personal branding gitu, atau mungkin ingin menjual sesuatu yang lain gitu, atau apa seperti itu. Jadi kalau ditanya mending yang mana, menurut saya memang perlu dikembalikan tujuannya Mas Ivan itu lebih ingin ke yang mana gitu. Tapi memang kalau saya pribadi merasa kalau kita gini, dari pasar sukanya ini gitu, pasar pinginnya ini. Kalau memang itu suatu bidang yang Mas Ivan itu kuasai atau memang punya minat ke sana, silakan dikejar. Tapi juga jangan jadi terlalu kayaknya sekarang pasar misalnya lagi pasar sekarang lagi demam TikTok gitu misalnya. Ya ini pasar yang mana dulu? Ya tadi Pak Daniel juga sampaikan gitu. Satu, kita harus tahu tujuan kita apa, siapa yang mau kita sasar gitu. Baru kemudian kita bisa tentukan, oke, kita mau pakai media apa, platform apa gitu. Kita mau membuat apa. Jadi mungkin itu sekali lagi adalah balik dulu ke tujuan kita itu apa. Kita mau ngapain? Apakah itu tadi personal branding kah, menjual produk kah, atau justru ingin mengedukasi masyarakat gitu. Mungkin seperti itu. Sip. Oke, sebentar lagi udah menjelang buka puasa nih. So, Sebentar lagi harus siap-siap. Tapi bentar, saya takut kelewatan. Mumpung cuma tinggal satu aja. Dari Pak Patrick, cuma mau menginformasikan seperti ini. Kita adalah tuan rumah bagi 3.000 lebih digital nomad expat yang tinggal di Bali. Kita kudu develop diri lebih baik dari sebelum COVID ini, belajar jadi digital nomad yang bisa jualan dari manapun, bisa produktif dimanapun, pakai HP dan laptop. Ini dari Coach Patrick. Thank you Pak Coach Patrick buat sharingnya yang luar biasa. Dan thank you. Pak Arnold ada kata-kata penutupan? Apakah sudah selesai? Oke. Saya tampilkan layar saya terakhir ya Bapak Ibu. Yes. Jadi boleh. Materi saya hari ini nanti akan dibagikan. Nah, saya mungkin sekalian ingin jadi gini, saya dengan teman-teman di Websis itu kami mengembangkan sebuah
portal media gitu Bapak Ibu. Nah ini ya nyambung juga dengan content creation. Jadi kami, nah Bapak Ibu kalau berkenan boleh mendownload aplikasinya, di App Store ada, di Play Store ada, itu namanya Websis Media. Atau kalau misalnya mau dengan link, nanti saya akan kirimkan linknya di chat Zoom, bit.ly wmedia/rumah belajar. Di sini kami membagikan banyak konten-konten seputar seputar penggunaan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana kita bisa produktif dalam teknologi dan sebagainya. Termasuk juga konten yang materi saya hari ini. Gitu. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan materinya, boleh diunduh Websis Media, ada di Play Store dan ada di App Store. Seperti itu. Oke. Thank you Pak Arnold. Yes. Mbak Dian, mungkin sebelum bubar kita foto bersama boleh Mbak Dian? Oh ya, pasti kita foto bersama. Ini ada yang raise hand satu orang nih. Oh iya, oke. Siap. Kita masih 17.35, kita tambah 5 menit lah ya. Siapa ya tadi? Coba saya cek. Nah ini dia. Pak Mr. Bam Tambun. Halo, Pak Bam Tambun. Mr. Pak Bam Tambun, apakah raise hand itu mau bertanya atau gimana? Bisa langsung di unmute kalau misalnya jadi mau bertanya. Oh, udah nggak dengar mungkin orangnya. Berikutnya Pak Damar. Pak Damar juga ada sempat raise hand. Kalau misalnya mendengarkan saya bisa langsung di unmute, terus kemudian bersuara. No? Oke, berarti mungkin dari penjelasannya udah jelas ya. Ini ada beberapa rekan-rekan yang sudah penasaran, katanya pengen konsultasi langsung Pak Simon. Tadi juga cerita juga pengen ngobrol langsung dengan Pak Arnold. Nanti katanya by WA aja. So bisa kontak ya dengan Pak Arnold ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sangat tertarik, saya tahu kontennya dari Pak Arnold keren banget. Cara penyampaiannya juga keren banget. Jadi mungkin ada pertanyaan di luar dari ini, Anda tetap bisa keep kontak dengan Pak Arnold. Nggak apa-apa ya Pak Arnold, kalau ada yang bertanya, nanti akan dikasih kontaknya. Nah, so dengan demikian, kita sudah berada di penghujung acara bagian kita di hari ini. So, nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang, Rabu besok ya. Kita akan ketemu dengan pembicara kita berikutnya tentang sales. Dan thank you so much buat Pak Arnold. Nah, Pak Martin resen nih. Ini Dada atau Pak Martin mau ngomong nih? Oke, saya mau bicara sebentar. Yes. Karena teman-teman terus terang ini cerita sharing buat thank you so much yang mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dong Bapak Ibu teman-teman rekan. Ya, I appreciate. Terus terang ini adalah sesi online saya yang ketiga hari ini dan amazingly luar biasa. 2 sesi bersama dengan Pak Sandy yang keren dan menurut saya ini juga penutupan yang sangat keren dan thank you untuk Pak Arnold dan saya merasa teman-teman saya merasa gini waktu ketika saya mendengarkan penjelasan Pak Arnold tadi saya sampai tadi merekam dan saya memasukkan beberapa potongan itu di Instagram saya dan itu menjadi bagian dari konten saya karena merasa ini bagus untuk kita ketahui dan saya berharap bahwa karena ada Pak Daniel yang sudah di digital saya tertarik juga mengajak Pak Arnold nanti kalau pas coronavirus sudah selesai, mungkin saya ingin mengajak juga untuk radio talk di Smart FM juga, mencerdaskan juga kaitannya supaya lebih cerdas juga. Jangan jadi cuma sekedar konsumen, tapi juga bisa produsen. Nah, terus terang, saya udah selama ini mungkin jadi pelaku tapi nggak terlalu aware. Sampai tadi saya mendengarkan sampai selesai bagaimana Pak Arnold mengikatkan kita bahwa selama ini jangan-jangan kita cuma sekedar pasif. Kita diperbudak oleh gadget-gadget kita. Dan hari ini sebenarnya kita diingatkan bahwa meskipun Anda bukan bertujuan harus jadi jualan atau apapun, tapi kita bisa membangun sebuah konten kok. Terus terang, teman-teman rekan-rekan, kayak kemarin saya di IG Live banyak sekali pertanyaan yang muncul. Pak, saya di PHK, padahal saya ekspor di penjualan mobil. Pak, saya direktur tiba-tiba di PHK karena perusahaan bermasalah. Nah, apa yang bisa dilakukan?
sebenarnya teman-teman Anda bisa menjual expertise Anda. Dan selama ini kita selalu mengenal yang namanya hard selling. Ayo dong, beli dong, beli dong. Cara penjualan sudah berubah. Gayanya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Arnold tadi, dengan bagus kepada kita, belajar untuk nggak langsung memaksa orang untuk jualan, tapi memperkenalkan, kasih tahu, ajari orang, buat orang menjadi lebih sadar dengan apa yang Anda kuasai. Dan saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu peduli berapa follower Anda. Jadi gini, banyak orang yang berpikir harus banyak follower. Buat saya adalah, saya nggak peduli berapa follower, berapa yang like. Lebih baik 10 yang like, tapi itu adalah orang yang betul-betul suka dengan materi Anda, daripada 1000 like, tapi sebenarnya itu nggak jelas siapa yang like. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Sungguh, ini adalah sebuah pembelajaran yang kalau Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, dengarkan dengan baik, ini sebenarnya sebuah tantangan buat kita untuk setelah mendengarkan ini, Anda mesti take action dan mulai belajar untuk jadi content creator. Ya, tidak harus seperti Atta Halilintar yang memang profesional seperti itu, tapi paling enggak kita nggak cuma sekedar jadi konsumen. Betul nggak, Mas Arnold? Jadi gini, saya kasih contoh yang sederhana. YouTube saya baru kemudian sadar dan mulai kembangin. Kalau Anda perhatikan, video yang saya nonton berapa? Ada yang cuma 30, ada yang cuma 40. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Entah sudah berapa banyak saya dapat klien hanya gara-gara mereka kemudian menonton YouTube channel saya. Jadi gini, padahal saya nggak pernah jualan apapun. Tapi ketika mereka melihat dan, oke Pak, kontennya ada, boleh dong Pak, tolong dong, tim kita dibantu. Makanya Bapak Ibu, saya nggak tahu, kita tidak butuh banyak follower. Lebih baik follower kita adalah follower yang like adalah orang yang betul-betul sesuai dengan bidang kita. Dan lebih baik kita fokuskan dan terus-menerus membangun konten. Jadi gini, kalau kita boleh simpulkan, yang saya pelajari dari sharing yang bagus makanya saya kenapa tertarik saya memberikan komentar nih. 3 hal. Pertama, sebenarnya dengan bukan cuma sekedar pasif terima konten, tapi juga ingin ikut memasukkan konten-konten tertentu, kita membangun semacam branding. Itu pertama. Yang kedua adalah sebenarnya dari konten yang kita masukkan, orang juga bisa melihat karakter kita. Karena sekarang ini di HRD, sudah mulai ada kecenderungan orang melihat diri kita melalui konten-konten kita di sosmednya kita. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari personality kita yang secara tanpa sadar kita bangun di situ. Dan yang terakhir adalah, baru terakhir, itu pelan-pelan bisa kita pakai untuk jualan. Tapi ingat, kamu nggak bisa serta-merta masuk ke dalam sebuah sosmed, lalu teriak-teriak, beli dong, beli dong, beli dong. Nggak bisa. Kita harus mulai dengan memberikan benefit, kasih sesuatu, dan dengan demikianlah mulai dibangun. Dan thank you so much. Dan saya merasa obrolannya pada kesempatan sore hari ini bagus juga. Ada Pak Daniel, ada Mbak Leta, kemudian ada beberapa teman-teman yang pada kesempatan ini banyak juga mengisi konten-konten yang berharga. Dan last but not least, teman-teman ada juga Coach Patrick dari Bali. Saya baru tahu juga dari Bali. Thanks Coach untuk komentar-komentarnya juga. Mari kita saling mendukung. Dan Bapak Ibu, teman-teman, saya mau, kalau saya boleh minta satu hal, karena Mas Arnold dengan begitu baiknya sharing kepada kita, mari kita menunjukkan kebaikan kita juga kepada beliau. Please, teman-teman, jangan lupa untuk masuk ke Websis Media. Karena saya selalu berusaha untuk mari kita bangun sebuah kemurahan hati. Mari kita support, boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa download, kemudian yang paling penting bukan cuma sekedar download, tapi berikan review yang positif. Supaya apa? Supaya kita mendukung mereka-mereka yang mengembangkan konten-konten yang positif. Setuju boleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Boleh ya kalau sempat ya. Let's support. Dengan demikian kita selalu menyebarkan dan membagikan energi positif kita. Pak Arnold, itu aja dari saya. Budian, thank you banget. Saya merasa terberkati juga dengan pembelajaran pada sore hari ini. Yes. Thank you, Pak Martin. Thank you, Pak Arnold. Sebelum keluar, mari kita foto bersama. Karena ini terbagi 2 part, jadi minta tolong untuk bertahan sedikit. Ini udah menjelang buka puasa.
Anda mau jadi penikmat ataupun Anda pembuat konten, mari kita berbagi segala sesuatunya dengan cinta. Asik. So, boleh dong tangannya, tangan love ya. Kali ini nggak jempol lagi, kali ini dengan love. Boleh siapa yang Ada Pak Rahman. Yes. Wait. Mari kita tahan sebentar. 1, 2, 3. Sip. Bentar masih ada satu lagi yang harus saya foto. Nah, sekali lagi bentar. Nah, tetap senyum. Yes, love-nya. 1, 2, 3. Yes, terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you so much untuk kehadiran Anda selama 1,5 jam. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Dan semangat puasanya. Semoga barokah Bapak Ibu. Selamat semua. Yes, dan sampai ketemu di hari Rabu besok ya. Thank you Pak Arnold dan semuanya. Thank you Pak Arnold. Thank you semua. Bye. Thank you Pak Eko. Terima kasih semua. Salam dari Bali. Thank you Pak Arnold. Thank you. Thank you. Patrick sudah pindah ke Bali kan? Oh, baru pindah ke Bali atau ceritanya? Patrick. Oh, siap. Saya di Jakarta Pak sekarang. Oh gitu. Bali, Coach Patrick hari ini kapan-kapan sharing juga ya apa yang dilakukan untuk ini teman-teman di Bali. Siap. Ocha yang di Bali itu Ocha. Yes. Oh, bocah. dia tadi komen untuk saya. Oh gitu. Oke. Keren. Thank you semuanya. Thank you ya. Yes. Terima kasih semua. Oke, Sangat Coach. bermanfaat. Bye, Selamat malam. Thank you. Oke, saya end meeting ya semuanya ya. Bye. Yo.